naluri apa? Bako. Naluri bakonya tidak terpenuhi. Berarti tangki bakonya tidak terpenuhi juga nih, ya. Tangkinya tidak terpenuhi juga nih naluri bakonya, pertahanan dirinya. Lalu bagi orang tuanya, kira-kira kalau dia bilang gitu aja kamu nggak bisa, orang tuanya apa kesalahannya? Sombong. Emang dulu Anda bisa yang bikin bisa siapa? Kamu. Kenapa? Seolah kita tuh dibilang ke anak kita, anak khairul minkum. Kamu tuh yang dibilangin susah. Nah, terus gitu ya. Nah, kita lagi bilang ke anak kita, anak khairul minkum. Kayak iblis lagi tuh kita. Gimana kalau orang tuanya seperti iblis, anaknya pengen jadi malaikat? Nggak bisa. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali ke sini. Nah, efeknya apa? Efeknya misalnya ya, dia ini kan berarti peluangnya dari dipenuhi oleh kalau kecil itu ibu bapak ya, ibu dan bapak. Apa yang terjadi ketika tangki cinta kosong dari salah satunya? Besarnya, nah ini uniknya, sunatulahnya, karakteristiknya. Yang tadi waktu kecil butuhnya sama ibu bapak, setelah besar, setelah dia mulai balik, kebutuhan tadi itu jadi mengarahnya kepada lawan jenis, kepada seksual mengarahnya ya. Sering dalam kasus sekarang banyak pernikahan yang beda jarak. Kalau nggak laki-lakinya tua banget, perempuannya tua banget. Yang terakhir itu ya tuh laki-laki 13 tahun, nenek itu dengan nenek-nenek usia hampir 70-an gitu ya. Memang saling jatuh cinta gitu ya. Yang ngejar-ngejar itu sih biasanya yang lebih muda yang ngejar-ngejar gitu ya. Nah, saya sudah menduga waktu itu, ini pasti kurang sentuhan dari ibu, kurang dapat kasih dari ibu. Nah, ternyata setelah saya baca beritanya betul, si anak laki-laki ini ternyata sejak kecil sudah tidak tinggal dengan orang tua, tidak ada meninggal atau gimana gitu. Nah, jadi jiwanya itu tanpa dia sadari setelah tiap hari merongrong pengen pemenuhan, tapi setelah besar dia juga ada kebutuhan seksual, jadi bersatu tuh, kebutuhan ibunya ada, kebutuhan seksualnya ada, jadi dia sukanya kepada yang lebih tua. Jadi si jiwanya itu dapat tuh, si ininya tuh secara otomatis ketika dapat yang tua, sosok ibu dapat, sosok istri dapat. Tapi itu bukan direncanakan, mungkin dia juga nggak sadar. Pokoknya tertariknya sama yang lebih tua aja. Nah ya, nggak tahu pokoknya saya sukanya lihat yang muda sampai kayak gimana, dia udah suka. Tapi kalau lihat nenek ya Allah saya misalnya langsung besar gitu ya. Memang begitu, sunatullahnya begitu ya. Nah kalau berikutnya bagaimana? Atau efeknya kurang kasih sayang dari ibu. Kalau dia laki-laki, kurang kasih sayang dari ibu. Biasanya apa? Kalau tidak mencari lebih tua, dia sudah dari kecil, anak perempuan atau laki-laki ya, terserah baik dari ibunya atau dari bapaknya kurang kasih sayang. Biasanya dari sejak kecil dia udah senang pacaran, memang mencari cinta ya. Pacaran kok bisa ya sekarang anak kecil SD aja saling berzina. Bisa dipastikan kemungkinan besar 99% kurang dapat cinta dari kedua orang tuanya. Mungkin sibuk kerja, orang tua juga nggak tahu memberi cintanya bagaimana ya. Hanya bisa produksi anak gitu ya, tapi nggak bisa menginikan anak, mengasuh. Kemudian efek berikutnya, nah kalau dia akhirnya ini munculnya kecewa kepada ibu kepada bapak. Saya pernah ada ikut training saya itu, saya nggak tahu waktu itu training, ternyata setelah training baru tahu ya. Ternyata dia tuh gay, ya, gay dan gay aktif. Terus ceritanya konsultasi ke saya. Setelah sebulan lebih lah berkonsultasi. Nah pas konsultasi itu saya geli gimana gitu. Itu pertama kali nanganin kasus gay gitu ya. Ya geli ada, maksudnya ada perasaan jijik, tapi ya Allah jangan sampai saya anak khairul minkum gitu ya. Dia udah mau bertobat, mau datangin saya, berarti kan dari kebetulan ya, saya coba terima, nah ternyata udah punya istri, istrinya lagi hamil besar anak pertama ya. Nah pas cerita ke saya itu, Bu, saya itu gay aktif. Teman gaynya siapa? Teman mainnya, teman-teman kantor saya. Dan saya itu paling tidak tahan, Bu, katanya. Kalau apa? Kalau teman kantor saya sudah mulai mengusap kepala saya nggak bisa nahan diri. Dia kepala dong. Saya tanya, gimana hubungan sama ayah Anda? Pasti dari ayahnya. Ternyata betul. Beliau yatim dari kecil. Dan tidak ada sosok yang menggantikan, itu fatalnya. Kalau ada sosok menggantikan, nah, jadi maka ketika butuh kasih sayang laki-laki, ketika dewasa ketemu dengan naluri seksual, sukanya sama laki-laki. Bisa kesana efeknya. Ya.
Bisa begitu. Atau nanti efeknya apa? Dia nggak punya jiwa pemimpin setelah besarnya. Jadi suami itu karena dia nggak punya contoh memimpin itu bagaimana, sosok laki-laki itu gimana, ya. Nah jadi ini penting kita sebagai pasangan mengetahui latar belakang. Kalau nggak sempat mengetahui latar belakang atau berlanjut nikah, pelajari latar belakangnya supaya kita bisa bantu pilih yang terbaik dari orang tadi menjadi sosok yang kita inginkan, ya. Sosok yang memang bisa sehidup semati, ya. Sesurga, maksudnya sehidup sesurga, ya, jangan semati, matinya jangan barengan, ya. Boleh juga sih barengannya. Nah, atau nanti misalnya dia kurang kasih sayang dari ayah dan dia sama perempuan. Oh, gini deh, tadi kita coba ya. Laki-laki kalau kurang dari ibu, ini bisa kurang dari bapak. Perempuan pun begitu ya. Perempuan kurang dari ibu, kurang dari ayah. Efeknya tadi apa? Kalau laki-laki kurang kasih dari ibu, gimana efeknya? Kira-kira? Cari pasangan yang lebih tua. Laki-laki kurang dari ayah, bisa jadi gay, nggak punya jiwa pemimpin, ya. Kemudian dia juga, kalau efeknya benci gimana? Dia benci sama bapak. Kira-kira efeknya gimana? Atau gay itu bisa penyebabnya dia benci sama ibu, dia benci sama perempuan. Ya, ada si ibunya benci, ya, begitu. Terus ada juga latar belakangnya gini, ada dia itu ya gay. Ketika ditanya kenapa, bukan karena kurang kasih dari hubungannya, mohon maaf ya, mungkin ada ini, tapi penyebabnya adalah waktu dia kecil dia pernah melihat ibu bapaknya, gitu ya, sedang ini, nah, dan dia mendengar suara ibunya. Kata dia, saya jijik mendengarnya, sejak itu saya benci dengan perempuan. Nah, jadi hati-hati juga nih masalah kayak gitu ya. Kita nggak pernah tahu kejadian apa, fakta apa yang dilihat, disimpulkan sama akalnya apa, gitu ya. Akhirnya kepada jiwanya pengaruhnya apa, kita nggak pernah tahu. Nah, kita pun begitu. Kita sekarang itu adalah hasil dari kita dulu mengindra fakta, ya, menyimpulkan fakta-fakta ini, kita jadilah kita sekarang saja. Nah, kalau perempuan kurang dari ibu gimana? Mungkin dia jadi sosok yang keras, nggak tahu bagaimana menjadi sosok ibu yang lembut, ya, lagi mungkin di tengah-tengah laki-laki dan lain-lain. Atau dia kalau orang sosok ayah, dia nanti akan suka pada laki-laki yang berumur, atau senang sama suami orang, senangnya sama suami orang, nggak mau yang single gitu, ya, ada yang begitu efeknya. Nah ini bisa kemana-mana, teman-teman. Atau laki-laki kurang sayang dari ibu apa? Pengennya nikah terus. Nah jadi ini pun yang perlu sering selingkuh, gitu ya misalnya. Kalau nggak nikah mungkin sering selingkuh, ya. Dia nggak puas, udah satu pengen dua, pokoknya saya tuh butuh aja rasanya. Dia juga nggak ngerti kenapa pengen nikah lagi, gitu ya. Nah jadi dalam kasus ini terutama ya, karena ini banyak sekali lagi heboh juga urusan ini ya. Saya tidak termasuk untuk pokoknya mendukung salah satu atau tidak mendukung salah satu ya. Tapi penting sekali dipahami ketika para bapak nih mau menambah lagi bangunan gitu ya. Perhatikan dulu alasan sesungguhnya yaitu apa? Kalau karena ternyata karena luka, ya, yang kita tidak sadari, karena itu di alam bawah sadar luka itu biasanya perlu kita gali, ya. Kalau ternyata luka karena kurang sayang dari ibu, mau berapapun istri yang kita miliki kita akan harus terus. Mungkin lama-lama jadi selingkuh. Mungkin sekarang enggak kok, cukup satu aja, karena satu doang bener butuh banget misalnya gitu ya. Nggak tahu hukumannya. Ini kalau lukanya disembuhin, nanti lama-lama tetap enggak puas-puas, gitu ya. Nah, jadi istri juga kalau istri nggak paham juga ini, nanti akhirnya langsung nuduh suaminya tidak sayang dan lain-lain, gitu ya. Padahal suami juga bingung, kenapa kok saya itu gini? Padahal saya juga sebenarnya nggak pengen, tapi kok gini? Nah, mungkin begitu ya. Nah, jadi cek dulu sesungguhnya apa. Kalau itu luka, sembuhin dulu lukanya, ya. Itu kan sunnah, iya. Mungkin sunnah, tapi juga bilang mubah ya. Nah, kalau sunnah, pertanyaannya dengan istri yang satu, sunnahnya udah dilengkapi belum? Ya. Kadang-kadang sunnah-sunnah pada istri pertama juga belum. Jadi jangan itu jadi modus sunnahnya gitu ya. Karena nanti Allah itu akan terus melihat niat. Jangan sampai nambah istri itu seperti kemarin ya. Kenapa kita makan? Ya kenyang gitu ya. Itu udah gak ada seramanya dengan kita orang kafir. Kenapa nambah istri? Ya pengen senang aja, bahagia. Apa bedanya dengan orang kafir gitu kan ya. Kita tentu punya ada nilai lebih sebagai muslim, niat dan caranya benar. Cara benar itu berarti jangan hanya sekedar tadi suami itu tugasnya apa? Ma'ruf. Kalau sembunyi-sembunyi ma'ruf enggak?
Nah, mungkin dari sisi sahnya sah, dapatnya nggak perlu izin dapat, tapi di ma'rufnya nggak dapat, karena masih menyakiti. Nah begitu ya. Jadi hukum syariat itu nggak cuma satu, tapi banyak juga saya perhatikan. Ya, karena kita pengen apa? Kita sedang menghamba, bukan sekadar pengen menyalurkan hasrat gitu ya. Pokoknya saya pengen bahagia dengan cara ini, nah atau bagaimana? Ingat kita dalam rangka menghamba. Pastikan kalau menambah pun dalam rangka menghamba. Ya. Jangan melenceng dari sana. Nanti Allah cemburu dengan niat kita. Ya. Nanti pasti nggak akan baik-baik saja rumah tangganya. Kalau dilihat saja sudah salah apalagi caranya. Nah, jadi masing-masing begitu. Istri juga pahami, ya. Jangan langsung menyerang. Udah bisa aja gitu ya. Pahami dulu sebenarnya apa sih perkara duduk perkaranya. Ya. Nah, begitu. Kemudian kemarin sampai saya bilang, kalau sebetulnya istri juga terpenuhi, bahkan bisa jadi istri yang mencarikan. Banyak kok yang mencari, karena udah merasa terpenuhi. Ya, bahkan kasih sayang sudah terpenuhi. Yang sering waktu yang saya perhatikan ya, ada yang belum terpenuhi, kok mau nama sih dikurang gitu. Ya, biasanya begitu. Tapi udah terpenuhi, bahkan kalau over baru, kebanyakan nih, saya tambahin, saya cariin gitu. Biasanya begitu. Ya. Oke, nah itu tambahannya tadi. Sekarang poin ke 5. Oh iya. Tentang tidak mempan. Nah, sudah ada kalimat begini. Saya sudah melakukan segalanya. Saya udah bingung mau ngapain lagi. Udah saya tuh nyerah. Nah, pertanyaannya, betulkah kita sudah melakukan segalanya? Pernah begitu? Mungkin sama anak kita. Udah, saya udah bingung ngapain lagi. Saya sudah segalanya. Masih dia udah, nasihat udah, baik-baik udah, dengan kasar udah gitu ya, dengan keras udah saya nyerah. Nah, sekarang kita perhatikan, betulkah kita sudah melakukan segalanya? Untuk rumah tangga kita minimal. Teman-teman kalau sekarang searching di Google, searchingnya gini, buku tentang rumah tangga. Kira-kira muncul ada berapa juta buku? Ribu atau juta? Bisa jadi jutaan. Kalau plus dari yang luar negeri yang juga. Tentang relationship, ada berapa buku kira-kira? Kalau di lupa. Kalau bukunya dicari, ratusan, ribuan? Sudah dibaca semua? Maka jangan bilang sudah melakukan segalanya. Kita belum punya ilmunya. Kenapa segalanya? Karena kita mengukur diri kita yang sekarang ini dengan ilmu yang sependek ini, gitu ya. Sehingga rasanya udah segalanya mentok. Nah pertanyaannya, atau teman-teman pernah mungkin baca buku tentang rumah tangga minimal 1? Pernah? Pernah nggak? Kalau belum pernah terus ngapain aja berumah tangga ya. 1, oke lah 1, minimal taruh aja 1. Nah, dari 1 buku ada berapa halaman kira-kira? 100 mungkin? Lebih ya, minimal 100 halaman. Pertanyaan saya, dari 100 halaman yang dipraktekin berapa halaman? Oke, Bu, separuhnya udah dipraktekin, misalnya 50 halaman dipraktekin. Nah, dari 50 halaman tadi berapa yang dipraktekinnya istiqomah? Jadi jangan pernah bilang saya sudah melakukan segalanya. Bahkan bisa jadi kita belum melakukan apa-apa, ya. Karena belajar aja belum tahu. Bahasa kasih sayangnya baru tahu sekarang mungkin gitu ya. Nah itu teman-teman. Ya jadi jangan pernah bilang sudah melakukan segalanya. Nah jadi memang menderita sendiri. Berarti kalau diperhatikan semua salah siapa? Salah kita. Ya semua salah kita. Bukan salah pasangan kita. Ya. Jadi Allah cuma pinjam tubuh pasangan kita untuk uji kita. Itu aja. Untuk uji kita. Mau belajar enggak? Mau taat enggak dengan pasangan seperti ini? Ya. Poin berikutnya, saya menderita. Kenapa Bu? Saya tuh menderita. Apa katanya penyebabnya? Nah ini dia. Ya. Efeknya akhirnya nggak mau usaha. Nunggu pasangannya yang berubah. Dia nggak paham. Saya itu kesel, ya. Saya menderita, dia nggak pernah memahami saya, dia nggak pernah mencintai saya, dia nggak pernah mendengarkan saya, dan seterusnya. Itu sudah saya singgung kemarin ya. Harusnya gimana mentalnya? Solusinya apa? Anda pelaku. Maksudnya apa? Kita bukan korban, tapi kita pelakunya. Kenapa? Kita yang belum mampu membuat pasangan kita paham tentang kita. Kita belum mampu menyusun kata-kata yang membuat dia itu akhirnya bisa mengerti kita. Kita belum mampu membuat suami kita mencintai kita. Bukan suami nggak cinta kita, kita yang belum mampu bikin dia jatuh cinta sama kita lagi. Mungkin dulu pernah ya, lagi gitu.
Kita yang belum mampu, sehingga kalau kita paham kita yang belum mampu, kita ngapain? Bergerak. Kita mencoba mencari cara gimana supaya kita bisa. Ya, jadi jangan kesal. Nah, dan teman-teman seluruhnya solusi-solusi ini nanti ya sampai seterusnya harus diingat ada rumusnya. Yang rumus tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan siap-siap gagal selama-lamanya. 3P. Ya, ketika mencari solusi ini, solusi ya berarti kan kita ikhtiar ya. Nih, jurus 3T ini alumni MSH apa yang 3T-nya? T pertama alumni bukan? Titip, terserah. Titip nomor berapa titip? Nomor 1 apa? 2. Temani. Saya nggak ada ngasih reward ya. Temani terus titip. Terus terserah. Nah ini harus ya. Ini kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ini semuanya kepada Allah. Maksudnya gimana nih? Pas kita mau coba mengenali pasangan kita. Ya Allah, temani saya ya Allah. Saya itu apa masalahnya? Nih ya. Saya ngerasa sering diremehkan. Ya. Atau mungkin sebagai pasangannya, ya Allah saya itu bingung, temani ya Allah, saya itu pasangan saya ngeluh terus, ya misalnya gitu ya. Temani saya untuk lebih mengenali pasangan saya lagi. Tolong bukakan hati, mata, pikiran saya untuk bisa mengenali dengan sangat baik pasangan saya. Ya. Terus titip apa? Saya titip hati saya ya Allah biar sabar berprosesnya. Dan saya titip pasangan saya biar juga sabar ketika saya berproses memahami dia. Ya, lalu apa? Tawakal, terserah Allah aja. Kapan berhasilnya? Mungkin perlu 15 tahun, nggak apa-apa. Saya ikhlas. Berarti saya harus berjuang untuk surga saya 15 tahun, nggak apa-apa ya Allah. Berarti terus aja. Nah ini teman-teman 3T jalan. Ya, giving. Nah ya, ya Allah temani saya mau memberikan cinta. Ya, saya mau menyembuhkan luka pasangan saya, temani ya Allah. Ya, titip ya Allah biar saya sabar, dan titip ya Allah bantu dia agar dia sembuh lukanya. Karena lukanya itu di mana sih? Hati. Yang megang hatinya siapa? Allah. Titip hatinya ya Allah, sembuhkan lukanya. Apalah aku tanpamu ya Allah, gitu ya. Nah, lalu terserah. Tolong volumenya ya. Nah, titip sama Allah. Ya lo kecilin volumenya ya. Nah, baik. Nah itu teman-teman semuanya ya, jurus 3T. Nah ini yang penting, karena ingat masalah kita itu bukan masalah dengan pasangan kita, masalah dengan Allah. Makin fokus terjebak ke sini saja, nggak fokus ke Allah, siap-siap Allah cemburu, dibiarin aja kita susah terus. Ya, maka ketika ini solusi yang utama Allah dilibatkan paling utama Allah. Ya, baik. Kemudian nomor berapa sekarang? Nah, tidak berdaya. Masih kedengaran suara saya? Titip sama Allah pikiran kita biar tetap fokus ya. Yang temani Allah tetap mau belajar. Ini ujian keimanan ya. Ya, sebetulnya yang menghendaki Allah ya. Jadi nggak usah kesal sama mereka. Baik, nah, apa tadi? Tak berdaya. Penyebabnya tak sendirian tinggalkan. Nah gini teman-teman, ya ada dia tuh menderita. Kenapa? Karena dia dijadiin keset sama pasangannya. Ya, jadiin keset, dikesek-kesek, benar-benar pasangannya itu nggak pernah menghargai dia dan seterusnya. Tapi dia itu memilih dalam penderitaannya terpaksa menerima. Kenapa? Karena takut kalau dia pergi, ya udahlah, yang penting dia nggak pergi dari saya, disuruh apa aja saya mau. Sampai disuruh buka kerudungnya, dia buka kerudungnya. Karena takut kehilangan pasangannya. Banyak nggak ya kayak gitu? Nah itu namanya jadi keset. Ya, kamu kerja, aku di sini, dia melayani, lo takut ditinggalin kan saking cintanya. Nah itu berarti cinta atau bodoh? Atau apa ya? Nah berarti gimana solusinya?
bangkit, Anda itu berlian, ya. Perlihatkan kepada pasangan Anda, didik pasangan Anda, bantu pasangan Anda untuk belajar menghargai tanpa kita bermaksud sombong, ya. Kenapa kita berlian? Kita udah dipilih sama Allah buat dia, berarti kita berlian buat dia, dia juga berlian buat kita. Nah, jadi bantu pasangan untuk belajar menghargai. Gimana bantunya? 3T, ya, 3T. Nah, saya itu kalau mentok nggak punya ilmunya, kadang-kadang untuk ikut kelas kayak sekarang nih hari ini. Di Bogor tuh ada kelas menurut saya bagus banget, camp 3 hari ya. Mau ditutup dulu? Atau ini dengan Senin? Lagi ada acara ya? Ada camp 3 hari, dan camp itu menurut saya butuh banget materi itu, gitu ya. Tapi saya harus ngisi di sini. Masa ini dibubarin kasihan peserta, gitu ya. Nah, kalau udah mentok gitu ya Allah, saya butuh, tapi enggak, berarti Allah belum mengizinkan, ya. Yaudah, akhirnya saya minta anak saya aja, yaudah kamu ikutan ya, nanti berbagi sama Umi. Nah, kadang-kadang begitu tuh, kadang-kadang kalau mentok banget ya. Pokoknya pas ada masalah, ingatnya ke siapa? Ke Allah. Nah, saya sering, misalnya masalahnya gini, pernah waktu pandemi ya, pandemi itu kemarin awal pandemi, tadi saya bocorin juga ke Rek Nur ya. Saya pokoknya itu masalah ya, malah kaget dengan pandemi ya, kaget dengan pandemi, semua di rumah ada masalah lagi, masalah yang waktu itu saya dalam 2 minggu turun 7 kilo ya. Padahal udah punya ilmu saya feeling ya. 2 minggu turun 7 kilo, ya Allah ya, benar-benar waktu itu kondisinya luar biasa buat saya gitu ya. Nah, tapi saya coba fokus kepada Allah ya. Dalam kesedihan yang mendalam waktu itu, ya Allah tolong saya, bantu saya sholat istikharah gitu ya, tolong tunjukin gimana ya Allah, saya nggak tahu selesai gimana, karena kan butuh ilmu gitu untuk saya nggak tahu, udah tahu ilmunya tapi kayaknya mentok aja, saya masih rasa depresi gitu waktu itu ya. Tahu nggak pertolongan Allah atau gimana? Tiba-tiba ada yang menghubungi, Bu, kan lagi masanya online ya, Bu bisa ngisi nggak, kami lagi buka kajian nih, karena kan kita nggak bisa offline, berbuka kajian nih di Sukabumi tuh ya, teman-teman Sukabumi. Tolong isi perdana ini untuk narik katanya gitu. Ya udah, apa judulnya? Menjadi wanita yang bahagia. Coba, itu saya rasanya kayak difuak gitu sama Allah gitu ya. Akhirnya gimana? Saya masuk ke Allah, ya Allah, saya aja lagi sedih disuruh ngisi menjadi wanita bahagia gitu ya. Tapi saya langsung, ini caranya Allah bimbing saya. Ya udah, Bismillah. Ya udah, saya minta Allah, ya Allah, saya nggak tahu, saya juga lagi sedih, disuruh bikin, ya Allah temenin saya bikin materi. Nah, jadi saya sambil menghiling diri sendiri tuh, ngisi itu. Ya, jadi jangan sangat teman-teman kalau kita berbicara itu udah dihadap gitu. Kadang-kadang kita kalau berbicara berarti udah hebat banget. Kadang-kadang dia juga lagi menghiling dirinya sendiri gitu ya, pas mau acara itu. Nah, kadang-kadang begitu. Atau kadang-kadang misalnya, ya Allah saya nggak tahu nih ilmunya gimana. Tunjukin ya Allah, saya mau buka YouTube deh. Tolong saya searching. Ya Allah, yang saya butuhin tolong taruh paling atas. Bukan didikte Allah, tapi kan kita mau mohon gitu ya. Tolong taruh paling atas. Biasanya begitu. Pas dibuka film nasihat ustadznya, alhamdulillah gue banget gitu ya. Atau kadang-kadang belum juga, berarti doa lagi. Atau tiba-tiba ada yang share di grup gitu ya. Ada apa lewat pas buka Facebook di berandanya, kok temanya aku banget gitu ya. Nah, ketika kita fokus pada Allah biasanya begitu. Kalau nggak langsung dibimbing, berarti kita suruh tobat lagi, suruh mohon lagi. Itu kan sebuah penghambaan tuh begitu, ya. Kalau tiap minta langsung dikasih, gimana? Berhenti minta kan? Iya. Makanya kadang-kadang Allah biarin dulu kita, ya, biar kita memohon terus. Karena itu penghambaan di situ. Ya. Lanjut ya. Nah, kemudian mana tadi? Sampai mana? Ya ini ya, Anda berlian. Baik, bantu pasangan kita. Jadi kalau kita bingung gimana cara bantunya, ya udah, ya Allah kalau harus lewat training, tunjukin training terbaik yang mana buat kasus saya. Kalau harus lewat YouTube mana ya Allah buat kasus saya. Ya. Kalau harus lewat teman, lewat konsultan, lewat psikolog, yang mana ya Allah tunjukin. Begitu semua kita minta kepada Allah. Karena ujiannya di situ. Bergantung sama Allah atau bergantung sama manusia. Atau kadang-kadang tiba-tiba dikasih ilham aja, nggak sama ada orang, karena tiba-tiba mimpi, tiba-tiba apa gitu ya, oh ternyata itu solusinya gitu ya. Saya juga pernah nanganin kasus teman saya, dia sampai kabur dari suaminya, datang ke saya kabur, pokoknya saya nggak mau kembali lagi. Lalu pada Allah, karena dia tuh bidan, saya kenal juga bidan dengan teman saya ya udah kamu kerja di situ aja gitu, ya udah kerja di situ.
Pokoknya saya bantu, saya ini kajian untuk hati gitu ya, kajian hati. Masih saja sedih macam-macam. Setelah sekian bulan, saya nengok ke tempat kerjanya, kata beliau apa? Karena seumur sama saya ya, teman seangkatan lah gitu. Alhamdulillah, katanya. Kenapa? Udah tenang, udah plong, udah bisa maafin suami lah gitu ya. Memang suami juga dulu gitu, kalau saya itu saya juga mungkin lari kalau jadi beliau gitu ya. Kenapa? Tadi saya nonton di TV ada apa? Ceramah. Apa katanya? Apa kata-kata yang bikin beliau itu langsung ya saya maafin suami saya, mau kembali lagi pada suami. Kata-kata apa? Cuma satu kata. Apa? Sabar. Cuma itu doang. Saya udah berbusa-busa kajian hati macam-macam ya. Ternyata cuma dari ustadznya ada kalimat mungkin ya nggak tahu lah ya, sabar. Kok ada kemarin dari kemarin nggak ada yang bilang ke saya suruh saya sabar gitu ya. Oh gitu ya, ya udah pokoknya alhamdulillah ya. Nah gitu terus berjuang sampai Allah itu akhirnya kelopkan hati kita dengan apa yang kita butuhkan. Cari terus ya. Terutama libatkan ini ya jurus 3T. Berikutnya harus saling. Nah ini ya, ini sudah kita bahas sedikit kemarin ya. Harus saling dong. Gimana kita bisa bangkit kalau kaki, kan pasangan suami itu seperti kaki katanya ya. Gimana kaki kanan dan kiri? Nggak mungkin kiri dua-duanya. Apa penyebabnya? Metal instan. Akhirnya efeknya saling butuh dan menumpuk. Saya bilang penyebab metal instan kenapa? Karena nggak sabar. Baru 2 tahun nikah harus pengennya bersama-sama. Iya sih betul. Lewat secara realnya rumah tangga itu dijalani bersama-sama. Tapi itu kapan? Di awal nikah? Secara faktanya di awal nikah kita bisa jalan bareng atau gimana? Ada proses? Ada proses. Jadi di awal kalau kita saling nunggu, yang memulai siapa? Silakan, perubahan dimanapun pasti ada yang memulai salah satunya. Nggak mungkin langsung dua-duanya, enggak. Ada yang memulai salah satunya. Sekarang mungkin tadi saya setelah 22 tahun saya baru bisa setelah 20 tahunan lah baru bisa jalan bareng. Jalan sama-sama. Itu pun kadang-kadang keseok sebentar gitu ya, keseret sebentar yang kiri, keseret sebentar yang kanan, nanti jalan bareng lagi. Tetap begitu. Nah jadi akhirnya kalau sejak baru 2 tahun, baru 5 tahun, baru 7 tahun, baru 10 tahun pengen jalan bareng, mimpi gitu ya, bisa jadi itu mimpi gitu ya. Mungkin ada yang sampai 3 tahun, tapi itu 3 tahun udah bisa jalan bareng, pasti itu luar biasa kerjasamanya. Pasti luar biasa kerjasamanya. Ya dua-duanya mungkin ya terutama luar biasa kedekatannya dengan Allah. Saya yakin begitu. Ya. Nah tapi secara mungkin teman-teman sering baca ya teori psikologinya 5 tahun pertama rumah tangga itu bagaimana, begitu polanya biasanya. Ya sabar, jangan mental instan. Nah jangan saling nunggu, tapi apa solusinya? You do it. Kamu yang lakukan dulu. Karena ayatnya juga apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Ya, Allah tidak akan merubah nasib sebuah rumah tangga kecuali dimulai dari kita sendiri. Ada nggak dimulai dari pasangan kita atau dimulai bareng-bareng? Ada nggak ayatnya? Jangan bikin rumus hidup sendiri. Rumus dari Allah mulai dari kita. Lakukan itu, pasti berhasil. Ya, bukan jalan berdua atau dia dulu. Nggak ada. Ya. Kita bukan Tuhan, jangan bikin rumus hidup sendiri. Rumus dari pemilik kehidupan kita dulu, maka yang lain berubah. Ya. Baik. Ya Allah kecilin ya Allah. Ya bismillah. Terus macan di Garut. Nah, karena di Garut saya kasih judul macan di Garut. Ya. Pernah lihat macan? Gimana macan wajahnya? Kalau gini, tapi macan itu ada nggak? Macan lagi mengaum, macan lagi tersenyum, sebetulnya ada nggak? Macan lagi bahagia ada nggak? Tapi kalau kita lihat macan lagi tersenyum, kita melihatnya gimana? Kita lihatnya gimana macannya? Lagi senyum atau lagi dikira menerkam kita? Ya. Nah,
Siapa yang bisa melihat macan itu tersenyum? Sesama macan. Ya, baik. Contohnya gini, pernah ada orang Batak di sini? Orang Batak? Tapi pernah lihat orang Batak bisa kan? Coba kalau kita nih orang Garut bicara sama orang Batak, kita lihat orang Batak gimana lagi apa? Mana? Tapi kalau dia sama orang Batak gimana? Bisa aja, gitu ya. Bisa aja, gitu. Tapi mereka bukan singa ya, bukan macan ya. Nah artinya maksudnya gini, apa tadi penyebabnya? Tak kenal, takut akhirnya tersinggung, kenalinya. Maksudnya gini teman-teman, kita tuh jangan kegeeran ya. Kadang-kadang gini, pasangan kita kenapa mungkin tersinggung, nangis atau ketakutan sama kita gitu ya. Jangan langsung nyalain pasangan kita, coba cek kita jangan-jangan senyuman yang kita kasih ditangkap sama pasangan kita seperti macan. Gitu. Ya, yang salah bisa salah satu. Memang Anda seperti macan atau dia yang salah melihat. Dia punya luka. Bisa dua-duanya ya. Kebayang nggak? Memang kita seperti macan, memang benar, atau dia punya luka. Contohnya gini. Aduh, bisa dikencengin aja nggak? Saya teriak-teriak terus aja. Lagi ada acara apa teh? Yang ada yang pejabat. Minta izin dikecilin dikit bisa nggak gitu? Panitia? Ya teh. Lagi ada kajian gitu aja. Minta izin Allah dulu tapi minta izin Allah dulu. 3 teh. Baik. Mana tadi? Ada kasus gini, seorang istri punya pasangan polisi. Tapi polisi ini walaupun beliau tuh orang mana ya, orang Sulawesi atau orang mana gitu, pokoknya orang yang sukunya dikenal agak keras gitu ya bicaranya. Nah, si istri ini pokoknya dia pengen cerai karena merasa setiap hari suami itu mengintimidasi dia. Nah, tapi kata semua orang, si suami ini walaupun latar belakang sukunya keras dan dia polisi, kata semua orang, kata ibunya, kata bapaknya, iya tuh suami yang baik. Suami yang baik, kata semua suami yang baik. Suami juga bingung kenapa istrinya masa diintimidasi terus sama dia. Nah, akhirnya dibawa ke guru saya. Nah, kata guru saya begini, pas istrinya cerita, pokoknya saya pengen cerai, saya merasa diintimidasi. Nah, pas ditanya suaminya ngomong tuh, bicaranya sambil gini suaminya, sambil gimana? Sambil gini. Si istrinya, ketika suami bicara itu, gitu, gimana sih? Ketakutan. Lalu digali ternyata apa? Istrinya tuh trauma dengan tangan yang begini trauma. Apa traumanya? Jadi waktu kecil, kayaknya bapaknya polisi juga si istri ini. Waktu kecil pulang sekolah dia tuh habis menggambar, ya, mau pamer sama bapaknya. Entah gimana ceritanya, pokoknya ayo aku di sini gitu ya, menggambar. Tiba-tiba bapaknya odongin pistol. Odongin pistol gimana? Ini kan? Aku tadi coba bunuh aku, nggak tahu bapaknya mungkin kenapa. Nah sejak itu mereka malah buat sadar itu mereka trauma. Nah jadi trauma itu teman-teman kita nggak pernah tahu traumanya apa lihat pistolnya, atau lihat baju polisinya, atau lihat apa. Itu kita nggak bisa nebak kita trauma dengan apa. Ya ternyata dia traumanya dengan, bayangin dibawa-bawa sampai besar, setiap ngeliat suaminya begini dia bisa merasa menderita. Nah itu, pada suaminya mungkin lagi jelasin, lagi ngomong mungkin sama istrinya, tapi istrinya merasa apa? Dia macan. Ya, nah gitu. Jadi ini penting. Jadi bapak kalau istrinya misalnya bapak ngomong atau anaknya nangis, kita ngomong anak nangis, kita ngomong istri nangis. Nah perhatiin dulu, anak dari istri yang luka atau kita memang kitanya macan, gitu ya. Udah baik-baik, situ aja yang lebay nanti kan jadi gitu ya. Nah, cara mengukurnya gampang. Secara umum kita mungkin pernah mendengar orang menilai kita seperti apa ya. Coba lihat, kalau di antara 20 orang yang nilai kita kayak macam cuma 1, berarti kira-kira yang salah siapa? Yang 1. Kalau dari 20 orang yang nilai kita macam 19, berarti yang macam siapa?
kita gitu ya. Nah itu dia cara mengukurnya gampang. Kalau begitu banyak orang nggak nyaman sama kita, berarti yang salah bukan orang-orang, tapi kita. Berarti yang diperbaiki siapa? Kita. Kalau ternyata pasangannya yang luka, bantu pasangannya untuk sembuh. Apa hubungan dengan Garut? Kenapa saya tulisnya Hasan di Garut ya? Nah itu juga yang terjadi ya di Garut. Ada yang dari Jakarta, saya nanya, yang asli Garut mana? Yang pendatang di Garut? Bapak dari mana aslinya? Aslinya mana? Bandung. Tasik, ada tetangga yang luar Sunda ada nggak? Dari Malaysia. Dari Malaysia satu. Siapa? Tapi tinggal di sini. Ibu tinggal di Garut. Aslinya? Bekasi. Oke. Asli Bekasi. Berarti nggak bisa Sunda. Bisa, cuma ngomongnya nggak bisa. Nah, ibu berapa tahun di sini? Baru, kalau nikah udah lama, cuma baru sekarang. Oh iya. Suami orang sini. Suami di sini, kerjanya di sana. Oh gitu ya. Pertanyaan saya gini teman-teman, kalau kita ya mau datang ke suatu daerah, beda bahasa, tentu biasanya beda bahasa, beda apa lagi? Beda budaya, Hah? Makanan, apa lagi? Udara beda semua. Pas kita mau datang ke situ, pertanyaannya kita mau ngapain? Mau tinggalnya di sini, kita mau ngapain? Nuntut orang Garut bisa bahasa kita atau kita bisa bahasa Garut? Sedikit-sedikit belajar bahasa Garut. Nuntut semua Garut ikut kebiasaan kita atau kita ikut kebiasaan orang Garut? Dan sering nggak? Mungkin di Bekasi itu biasa aja, di Garut dianggap kurang ajar. Bisa ya? Begitupun berumah tangga. Kita biasanya nuntut apa? Nuntut pasangan kita, ikut kita. Harusnya syariat yang tengah-tengah gitu ya. Selama itu bukan syariat, sesuatu yang mubah ya. Yang satu biasa naruh handuk berantakan, yang satu rapi. Kira-kira gimana jalan tengahnya? Kalau suaminya yang berantakan, Bu, begitu ibu lihat handuk berantakan, jalan tengahnya kira-kira gimana? Beresin aja. Ingat nih, itu masalah ya. Masalah itu cara Allah menguji penghambaan. Jadi begitu lihat handuk, surga, udah jemur handuknya, gitu. Kan kayak masuk surga, jemur handuk doang ribut ya. Emang mau masuk surga dengan cara apa? Ayo, yang terbaik siapa? Daripada nuntut suami suruh rapi, ya kan kita tugasnya melayani gitu, ya. Tapi bapak jangan senang dulu ya. Kalau bapak pada berpahala, ringankan pekerjaan istri, ya. Apalagi sebenarnya saya pelayanan, waduh, ya. Kayak gitu tuh membuat beban tambahan, ya. Istri akan menganggap kita ngejemur handuk sendiri merupakan pelayanan bagi dia, ya, membantu meringankan pekerjaan, ya. Jadi saling itu hidup giving, ya. Jangan nunggu istri ngomel-ngomel sepanjang hari, ya. Ternyata kalau istri udah ngomel itu anak kena, ya, Pak. Ya, pokoknya bahagiakan istri, kelar hidup dulu tadi kan gitu ya. Besar aja istrinya, kelar anak-anak pun kelar, insya Allah, ya. Baik. Mana sekarang? Mabuk ilmu. Ya. Penyebabnya apa mabuk ilmu? Orang mabuk, pernah lihat orang mabuk? Ya. Kira-kira kalau mabuk ilmu gimana? Mabuk tuh gimana sih? Mabuk itu sadar apa enggak? Sadar, enggak sadar. Ya. Penyebabnya? Ya. Dia seperti, ya, dia sering nonton tutup-tutup, kemudian setelah panas nyaman dan nyaman juga makin hebat solusinya, jadi lokomotif dan praktis. Nah gini, kayak gimana sih orang mabuk ilmu? Orang mabuk ilmu itu dia ketika punya ilmu, dia pakai untuk menyerang pasangannya, dia pakai untuk nyeret-nyeret pasangannya. Ayo dong, ya, harusnya begini rumah tangga tuh, ayo dong cepetan gitu ya. Kita tuh udah nggak ideal gitu ya, gini sibuk tadi ya, seperti tadi akhirnya suaminya itu. Nah apalagi kalau yang kita seret-seret itu suami, atau dia juga kadang istrinya, ya. Istrinya itu udah tadinya sama-sama kita tuh sosialitas, suami istri gitu ya, teman-teman istrinya sosialitas, teman suami istri. Nah misalnya suaminya hijrah duluan, butuh waktu nggak sih buat istri itu untuk merubah pola, ya,
dunia serba harus bermerek ya, kita tiba-tiba seret, itu bikin depresi. Suami pun begitu ya. Jadi pernah ada keluhan begini, pasangan suami istri kali ini udah sama-sama hijrahnya barengan, qadarullah hijrahnya barengan. Tapi apa, setelah sekian tahun hijrah, suaminya itu curhat kepada guru saya, Ustaz, memang kami meningkat, semua meningkat, ibadah meningkat, apa meningkat ya, bebas riba mungkin macam-macam. Tapi saya nggak bahagia atas suaminya. Kenapa? Karena ketika ilmu bertambah, standar bertambah. Dulu kami telah sholat, bacaan Quran itu kami bahagia-bahagia aja katanya. Sekarang saya nggak tahajud aja, istri saya ngomel. Istri saya langsung, saya nggak bahagia. Nah berarti apa? Itu namanya mabuk ilmu ya. Karena manusia semakin berilmu apa? Semakin tawadu, semakin merunduk seperti padi ya. Dia bahkan dengan ilmunya, kalau dia punya adab, dia akan tahu caranya mengajak orang lain seperti apa. Terus belajar ya, jangan pengen kita udah dapat 10 bab, kita pengen montahin semua bab itu kepada pasangan kita. Ini di rumah nggak nyaman ya, nggak nyaman nggak? Ini makin jauh dalam keluarga. Itu haram, kemudian itu orang kita jadi polisi dan kolektor untuk ngejar-ngejar gitu ya. Ada mulainya, ada startnya. Contoh baginda Nabi, gimana ya belajar makanya ya, bagaimana baginda Nabi memulai. Baik, nah kita juga baru sadarnya kan sekarang. Dia sadar, ada waktunya dia juga sadar. Harus dakwahnya cantik gitu ya, dakwah cantik. Nah, seperti itu, jangan mabuk ilmu. Berikutnya, ini apa? Pilot bengek. Tahu bengek? Bengek itu apa? Bayangin, pernah naik pesawat? Atau bayangin kita naik pesawat, tiba-tiba pilotnya bengek. Asma kamu, teman-teman mau ngapain? Sebagai penumpang? Hah? Apa ya? Ini kan yang ada di mana? Kemudiannya apa? Oleh. Mau ngapain? Mau ngapain? Kalau diturusin begitu ngapain? Pelampung. Pelampung itu aja. Lain dulu. Pertama akan cari ada yang bisa nerbangin pesawat enggak? Ya? Atau kalau kita bisa nerbangin pesawat, kita akan ambil alih atau kita akan sibuk, hei, ayo, pilotnya terus kita seret-seret, ayo kamu yang turun, kami udah bayar, ayo kamu pilotnya, cedera, ada dia lagi bengek. Pilih yang mana? Nomor 1 atau nomor 2 kan? Ya, ambil alih sementara sambil ini bengeknya ditangani oleh yang lain. Nanti jangan sampai selamanya jadi pilot, kan kamu bengek ya udah aku terus jadi pilot aja, kan nggak bisa begitu. Nah itu pun dalam rumah tangga. Kalau kepala keluarga kita lagi bengek dalam tanda petik ya, bukan bengek penyakit. Tadi misalnya apa? Jiwa pemimpinnya belum muncul. Nah yang suka terjadi begini teman-teman. Pernah dapat filosofi kutu loncat? Kutu loncat? Kutu bisa loncat berapa? Kutu loncat itu bisa loncat berapa meter? Ada yang tahu? 14 meter kalau nggak salah. Kutu loncat kecil ya, kutu loncatnya. Dia bisa terbantu loncat 14 meter kurang lebih. Tapi ada percobaan, dia dimasukkan ke dalam kotak korek api. Kotak korek api berapa senti? 5 senti. 1 senti. Korek api kotaknya. Nah, kutu loncat itu kan awalnya loncat-loncat. Nah, dia dimasukkan sekian waktu lah ke situ ya, pokoknya nggak lama. Nah, ketika dikeluarkan lagi kutu loncat, ternyata dia udah nggak bisa loncat lagi setinggi 14 meter. Dia hanya bisa loncat 1 senti. Dan dia seperti itu. Ya, nah kadang-kala ada para istri. Nah, sekarang para istri ya. Ketika menghadapi tadi yang suaminya mungkin jiwa pemimpinnya belum ada, dia dikit-dikit pinjam modal sama istri habis gitu ya, terus apa lagi pinjam modal sama keluarga habis, utang di mana-mana gitu ya, lama-lama dia nggak mau kerja. Nah, sudah suaminya begitu, bisa jadi dia itu sudah jadi kutu loncat duluan ke dengan pengasuh, dan istrinya yang terjadi apa? Dia nuntut terus, dia nasehatin, nuntut, ngediktek ya, kamu kan bisa pakai kerja, aku juga akan terima ya, ini aku modalnya nih, sok sekarang kerja. Begitu kerja dikontrol terus sama istrinya.
dikte, jadi tambah kutu loncat nggak? Terus akhirnya kita apa? Kita sering kerja juga, kita keuangan lebih tinggi lagi. Perempuan tuh kalau dipegang uang, biasanya rasa hormatnya hilang. Ya, rasa hormatnya mulai hilang. Terus dia nggak takut lagi, dikit-dikit akan minta cerai. Itu kan surveinya begitu. Jadi tingkat gugatan cerai di saya ingat saya tahun 2010 di Bogor. Guru saya itu survei ke dinas KUA ya, apa? Pengadilan agama ya, apa sih? Ya pengadilan agama. Tingkat gugatan cerai itu tingkat perceraian itu gugatan cerai kalau nggak salah itu 2.000 per bulan. 1.500 kalau nggak salah per bulan. Mayoritas itu adalah perempuan, jadi gugat cerai. Nah, ternyata dari yang gugat cerai tadi, yang menuntut kebanyakan adalah pegawai. Merasa mandiri, nggak butuh laki-laki, jadi gampang banget cerai aja tuh, kamu juga bisa kok tanpa kamu. Itu godaannya. Jadi bapak-bapak tolong berpikir kalau nyuruh istrinya, jangan biarkan istrinya bekerja. Ya, kita ada satu tim teman-teman ya. Kalau Allah sedang memerintahkan itu, pasti barokah. Ingat, kalau pengen surga itu didapat dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berarti kalau pengen dapat baiti jannati, surga di rumah kita, pastikan di situ ada taat ya, taat, laksanakan perintah, jauhi larangan. Nah, Allah itu memerintahkan begini. Bagi laki-laki apa? Suami kerja. Istri itu dua ya fungsinya, tugasnya. Ummul warobatul bait sebagai ibu dan rob di sini pengatur rumah tangga. Ya, tugasnya itu sebagai umum berarti sebagai ibu didik anak dan robatul bait ngurus rumah. Tugasnya itu dari Allah memang tugasnya itu sesuai dengan fungsi tubuh kita, karakteristik kita sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, jadi kalau tadi ini ya ummul warobatul bait, ya, ummul warobatul bait. Harusnya gimana? Harusnya begini. Ketika suami seperti itu, hormati dia. Jadi dua fungsinya. Suami dibantu untuk memimpin, untuk muncul kawamnya. Kita juga belajar dipimpin. Jangan begini. Yaudah sekarang ayah mau kerja apa? Yaudah ayah kerja ini. Ya jangan itu atau masa itu. Nah berarti kita nggak siap dipimpin. Udah support aja. Support kalau kata kita kayaknya pasti rugi. Nah itu kan zon kita kepada Allah. Ya, gitu. Support aja. Terus apa? Kita tuh kerja tim. Kalau suami akhirnya dagang 5 jam, pastikan di rumah selama dia kerja 5 jam kita jurus nangis sama Allah. Zikir terus, doakan terus 5 jam. Kalau 7 jam, doakan terus 7 jam sambil nyapu, sambil nyetrika. Itu namanya kerja tim. Bukan ngambil alih. Ambil alih sementara nggak apa-apa. Sampai bergeliat itu bangkit dan kita tetap tawadu sama suami gitu ya, tetap hormati dia. Ayah ada penghasilan, ibu kasih ke ayah ya, sok silakan ayah. Ini gimana? Bantu dia jadi pemimpin ya gitu. Pelan-pelan atau terserah gimana. Nah 3 tag lagi, ya Allah temani saya, mau bantu saya, mau membimbing suami menjadi pemimpin dan kita siap memimpin. Walaupun kita pikir gak masuk akal, udah support aja. Tapi bantu ayah setelah pas mutusin ini, ayah udah istirahat dulu belum? Gitu ya. Kalau udah istirahat, oke, Umi pulang, udah gitu aja. Ya. Nah, jadi jangan jadikan suami kita seperti apa tadi? Kutu loncat, ya. Atau sebaliknya, kadang-kadang para suami yang bikin istri jadi kutu loncat. Ya, tadinya istrinya aktif, sebenarnya kayak gitu. Sebelum nikah aktivis ya, sampai tipis badannya gitu ya, karena aktif. Setelah nikah menjemput nggak ada. Kalau suaminya dengan egonya nggak boleh, harus izin kan gitu ya. Akhirnya membatasi aktivitas dan seterusnya. Itu jangan begitu. Kasihan, kalau itu memang aktivitas yang wajib juga misalnya dakwah ya, kecuali istrinya memang sosialita itu dibantu ngerem pelan-pelan ya, pelan-pelan ngeremnya dan seterusnya. Hati-hati. Ya baik, saya tarik nafas dulu. Gimana aku perjuangannya? Iya.
Ya, mereka sedang memenuhi kebutuhan apa? Jasmani enggak? Fisik, biar sehat? Atau lebih ke bako? Oke. Bismillah ya. Atau mau ditutup lagi? Panas ya? Oh. Tapi suara saya terdengar di belakang. Doain ya, tenggorokan saya kuat. Ya, nah. Lalu mana sekarang? Pasangan berubah. Ya. Mungkin gitu, ada tiba-tiba kok pasangan saya berubah atau lama. Nah, biasanya apa perubahannya? Berubahnya di sini masih lebih buruk ya. Tadinya nggak gini, Bu, kok jadi lebih buruk. Nah, penyebabnya bisa jadi, nah ini, lautan asin. Apa sih lautan asin tuh ini? Teman-teman, kalau kita nyebur ke air asin, badan kita tubuh kita asin gitu nggak? Baju kita pas dijilat asin nggak? Nyebur ke laut asin nggak? Nah itu maksudnya. Nempel nggak asinnya? Kalau nyebur ke gula, nempel nggak gulanya? Nyebur ke apa? Lumpur? Nempel juga lumpurnya. Maksudnya apa? Nah ini, jangan coba-coba. Nah tadi, nah ini apa? Ketika kita membiarkan dalam lumpur, dalam lautan yang asin, lautan yang salah, lingkungan yang salah. Nah ini, jangan merasa pede. Enggak, kok saya cuma butuh doang ya. Misalnya dia tiba-tiba apa ya? Ya mungkin awalnya kayak gini. Banyak kasus gini. Tahu kedi ya? Kedi itu apa? Enggak, cuma bawain kedi doang. Tapi kan tahu pola di sana itu akhirnya ujungnya bagaimana? Enggak, aku bener fokus cuma jadi kedi doang. Kira-kira ada jaminan berapa persen dia tetap jadi kedi selamanya? Atau nanti jadi melenceng? Nah gitu ya maksudnya. Awalnya mungkin mencari nafkah, ya. Halal nggak jadi kedi itu sebetulnya? Cuma ada sisi pekerjaan maksudnya ya. Ini yang apa? Stay gitu ya. Halal aja. Tapi lihat sih suasana pekerjaannya, lingkungannya. Tidak hanya halal, ada maksiat nggak di situ. Ya walaupun kita jangan merasa sok kuat gitu loh ya. Demi mencari nafkah juga ada pilihan lain. Saya di sini nggak apa-apa kok gitu ya. Saya mah kuat-kuat aja. Mohon maaf. Jadi ada kasus begini, suaminya bekerja, memang salah juga sih kerjaannya ya. Di dunia prostitusi, tapi dia aku kan cuma menghubungkan doang katanya, ya. Aku cuma menghubungkan doang, aku mau ikut-ikutan sama ngomongin doang gitu ya, nggak ada kerjaan lain lah gitu ya. Enggak, aku mah nggak kan kok terjun gitu, aku juga tahu itu salah. Apa yang terjadi? Ya mungkin awal begitu, ya dia cuma ngomongin, nah dia nganterin. Nah suatu ketika pas nganterin perempuannya, yang itu cancel. Apalah yang terjadi selanjutnya terjadi, nah, gitu ya. Jadi jangan orang yang lingkungannya baik aja lama-lama tetap bisa kecebur jadi buruk. Apalagi lingkungannya buruk, jangan sok kuat, ya. Carilah lingkungan yang baik. Nah ya, jadi solusinya apa tadi? Jadilah seperti ikan laut. Kalau memang terpaksa ada di lingkungan buruk, berusaha seperti ikan laut. Ikan laut itu gimana? Dia nggak ikut asin. Gimana caranya? Berarti dia punya. Kenapa ikan laut tidak ikut asin? Kenapa? Mekanisme tubuhnya bagus ya. Nah berarti kita pertahanan iman yang kuat sekali, ya. Dekat dengan orang-orang soleh, nggak tinggalin kajian, dekat dengan Allah terus ini kuat banget. Kalau terpaksa masuk kecebur laut. Tapi maksudnya kalau itu maksiat harus tinggalin ya. Kalau tadi cuma jadi candy, tapi kan lingkungannya nggak bagus ya, tinggalin. Atau tadinya, bapak lingkungannya bagus tapi katanya perokok, nanti jadi perokok gitu ya, dan seterusnya. Hati-hati. Nah ini, jadi lihat pasangannya kalau berubah begitu gimana? Keluar dari laut atau jadilah seperti ikan asin. Ikan laut. Ikan asin lah enak ya di asin. Nah ini apa lagi? Biarin aja. Saya ikhlas. Apa penyebabnya? Habis rasa melihat. Yang terjadi? Jadi keluarga. Jadi kalau pasangan kita memang banyak buruknya, nih teman-teman nih ya, coba cek ini untuk ukur kita. Teman-teman sedang menyimpan emosi mana? Bahagia saya masukkan emosi negatif, maksudnya negatif kayak gini. Aku tuh lagi bahagia, kenapa? Orang yang aku
tersebut sedang menderita. Wah, itu berarti bahagianya salah gitu ya. Cinta juga, saya masukkan ada cinta yang negatif apa? Mencintai suami orang, istri orang gitu ya. Nah, itu berarti salah. Kalau udah merasakan ini coba teman-teman, tolong ceknya dari dulu sejak kita kecil. Ada nggak lagi kita simpan yang kalau dikasih nilainya 0 sampai 10 itu, misalnya ya, nilai emosinya tinggi di atas 8. Misalnya marah ya, menyimpan marah. Kalau nilainya 10 tuh pokoknya rasanya kalau ketemu orangnya pengen saya bunuh misalnya ya. Nah, berarti nilai marahnya 10. Nah, coba teman-teman lagi. Ada yang nyimpen emosi-emosi ini dia 10. Di bawah 10 nggak? Di bawah 10. Ada? Di bawah 20. Begitu. Yang mana nyimpen apa? Yang mana kita simpan? Ya? Atau perilaku kita nih? Yang mana? Kita punya perilaku negatif mana? Jangan-jangan kita macan selama ini ya? Yang mana? Merepet tuh gitu, merepet kemana-mana gitu ya. Yang salah bapaknya, anaknya yang kena ya. Kasusnya apa, nanti jadi ahli sejarah, itu namanya merepet. Bu. Udah? Nah ini teman-teman, silahkan dicek ya. Nah ini kalau di self healing nanti kita akan terapi nih ya. Nah jadi tadi kaitannya dengan ini ya. Jadi kalau pasangan kita ada perilaku negatif, emosi negatif itu simpan, oke lah kalau kita ikhlas, nggak apa-apa ini saudara saya gitu ya, udah biarin aja gitu. Nah ya tapi kita lihat efeknya ke anak-anak kita, belum tentu mereka seikhlas kita, ke orang tuanya, ke teman-temannya dan seterusnya. Ya dan kasihan pasangan kita kalau tetap seperti itu ya. Jadi nggak boleh dalam kondisi begini kita pembiaran ya, saya ikhlas ya. Nah nggak boleh, saking cintanya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah ini apa solusinya? Bantu bertumbuh, jangan menuntut cepat-cepat, bantu dia ya, bantu dia untuk tumbuh menjadi lebih baik lagi. Lalu, nah luka dan sedih berkepanjangan penyebabnya. Pernah tahu ya filosofi jeruk nipis? Coba jeruk nipis. Pernah coba bayangin jeruk nipis? Potong, peras, jilat. Nah, gitu ya. Keluar yang liur nggak? Seperti itulah biasanya ya. Jadi ada begini kasusnya. Misalnya ada orang meninggal sama ayahnya, sama ibunya, sama anaknya, pokoknya sama orang dicintai. Saking dia kehilangannya, akhirnya ada kasus begini. Pokoknya kamar dia nggak boleh berubah seperti sedia kala, nggak boleh ada memindahin barangnya satupun. Kenapa? Aku pengen merasa dia tetap ada di sini. Ya. Atau begini, ada kasus suaminya istrinya selingkuh. Ya. Ketahuan, di screenshot lah sama dia ya, terjadilah percekcokan yang luar biasa. Salah satunya udah minta maaf, tapi maaf yang bagi pasangannya nggak cukup dengan kata maaf karena sudah sangat lukanya mendalam. Apa yang terjadi sama pasangannya? Biar saya kebal, saya tiap hari akan membaca isi WhatsApp mereka. Apa ya? Biar saya kebal, tiap hari saya membaca WhatsApp mereka. Kira-kira kebayang gimana? Namanya luka di saat jeruk nipis, tiap hari lukanya makin sembuh atau makin pedih? Makin pedih, yang ada dia makin membaca, makin depresi, makin masuk ke kamar anaknya, makin terus sakit, kehilangan dan seterusnya. Itu yang sering terjadi. Sengaja diingat-ingat, kalau nggak sengaja ingat, ya nggak apa-apa. Namanya itu proses ya. Semua orang mungkin pernah terluka, entah karena ucapan, entah karena apa. Tapi kalau perselingkuhan kan biasanya bikin down banget ya, biasa bikin down, entah bagi laki-laki atau bagi perempuan ya. Butuh percaya laginya itu lama. Nah kadang-kadang begini pasangannya nggak sabar untuk menunggu yang terluka tadi. Udah kayak terluka tadi itu dia beli jeruk nipis 2 ton gitu ya, nyiapin jeruk nipis 2 ton, tiap hari dia peresin. Nah yang membuat luka nggak sabar gitu ya, untuk nggak sabar dan ini yang terjadi adalah dia nunggu itu
Harusnya gimana? Yang melukai harusnya bantu buat sembuh. Jangan nambah luka. Biasanya gini kalau nambah luka teh. Misalnya istrinya atau suaminya terluka, atau kalau istrinya biasanya lebih panjang lukanya itu istri perempuan gitu ya, karena perasaannya dominan. Memang diciptakannya perasaan dominan. Kalau boleh milih, kita juga kayaknya mas sebagai perempuan itu perasaannya dominan, tertekan sendiri gitu ya. Tapi kodoknya dari Allah begitu. Nah, berarti yang perjuangan buat perempuan itu ya sama juga sih laki-laki ya. Kita yang dominan perasaannya, nah para bapak perlu tahu gitu. Ketika perempuan misalnya, kasus yang suka masuk ke sektor gini, pas dia lagi berusaha memaafkan suaminya, ya, dia penuh luka, itu kan sering muncul. Jadi pak, kalau para perempuan tuh ahli sejarah, karakteristiknya memang begitu. Ketika ingat sesuatu, yang lain tuh tiba-tiba aja, memorinya keluar sendiri gitu. Nggak bisa ditahan, mau ditahan sedemikian rupa, nggak bisa, karena kita sebagai perempuan tuh tertekan juga dengan itu gitu ya. Nah tapi perempuan tuh yaitu kalau kadarnya dari Allah dibuat banyak bicara. Buat perempuan solusi itu berbicara, buat laki-laki solusi itu diam. Makanya kalau nggak paham, buat laki-laki solusi itu tidur. Itu teman-teman, betul. Tidur itu solusi untuk mengelola perasaannya. Perempuan butuh bicara. Nah jadi kalau nggak paham kan ini bentrok terus akhirnya. Nah jadi perempuan tuh kan kalau dia lagi jadi ahli sejarah tuh bapak dengerin aja, ya. Atau kalau bapak ngantuk, ya bapak bilang gini sama istrinya. Istri tuh pengen dibilang gini, ya. Diusap, bapak perlihatkan tatapan, ya. Nyesel, iya aku salah, aku minta maaf. Kamu mau numpahin boleh, tapi boleh nggak aku minta waktu besok ya. Nah kalau gitu tuh dia tetap merasa dihargai. Dia tuh sudah, kalau tadi ibaratnya lah, kalau disentuhin tuh tadinya ada tangki cintanya ada terisi, begitu disentuhin itu langsung kosong semuanya. Ya, jadi bapak butuh energi untuk mengisinya dengan luar biasa. Karena tangkinya bocor, jadi bapak itu harus betulin bocornya dan isi terus. Kadang-kadang bocornya rembes lagi, isi lagi. Jangan pakai kalimat gini, aku kan udah minta maaf kamu tuh ya memperpanjang masalah. Bapak itu nambahin luka dengan kalimat begitu. Ini ibu-ibu begitu-gitu pengalaman atau memang gimana? Nah, maksudnya biasa memahami. Nah, ibu kalau bapak itu diam aja, juga bukan bermaksud pengen melukai. Bapak-bapak bilang, udah kamu memperpanjang, karena beliau juga nggak paham perasaan kita. Jadi kita gimana? Jangan merasa dia tuh menambah-nambahin luka kita. Oh iya karena dia nggak paham, kita juga maafin gitu. Kalau ada kesempatan kita sampaikan, boleh nggak? Kalau pas saya begini, responnya begini. Saya tuh pengen kamu responnya begini. Sampaikan kalau dapat kesempatan, gitu, ya. Biar beliau juga paham. Nah kalau bapak kasih izin yang begitu, kasih. Karena kadang-kadang kan sembuhnya bisa setelah 20 tahun baru sembuh. Begitu. Ya. Nah, begitu kan ibu pada suami, ya. Tadi mungkin sampai suami cerai karena masih berat dinasehati, gitu ya. Nah, makanya gimana solusinya? Nah, ini tips dari saya. Kalau kita kepada suami tadi apa? Jangan pernah menasehati. Caranya gimana? Mau tahu? Ingat, beliau punya jiwa pemimpin. Pemimpin itu di atas atau di bawah? Di atas. Nah, sekarang secara di dalam kehidupan kita, yang posisi dalam kehidupan di atas kita siapa aja selain suami? Suami, ortu, terus siapa? Mertua juga orang tua, ya. Siapa lagi? Kakak. Siapa lagi Pak? Guru. Atasan, walaupun masih muda, dia di atas nggak? Iya, atasan. Siapa lagi? Nah ini jurusnya sama, jangan mengkritik mereka, jangan nasihatin mereka. Kalau mereka nggak minta, kalau mereka minta saran langsung kita kasih saran. Kalau mereka minta nasihat kita kasih nasihat. Kalau mereka nggak minta, jangan nasihat, jangan kritik. Caranya gimana? Caranya adalah dengan bentuk pertanyaan. Karena kalau ditanya, dia di mana posisinya? Tetap di atas. Ayo boleh diskusi nggak? Ya. Kadang-kadang saya gini, masuk ke suami dulu caranya begini. Walaupun saya belum tahu ilmunya, alhamdulillah mau tunjukin ilmunya begitu ya. Kalau dulu
biasa saya ngomong ilmu juga. Ya. Abi tuh gini-gini, abi tuh gini, wah ya udah berantem. Ya. Terus saya punya ide dari Allah ya, alhamdulillah dari Allah dari ide gini. Pas saya habis kajian, saya ceritanya cerita gitu ya. Abi, tadi bagus banget ustazahnya, gini, ternyata lebih masuk. Nah ya, kalau nggak dengan pertanyaan, dengan cerita. Nah kalau pertanyaan itu begini, misalnya kita mau nasihatin, beliau itu belum begitu, misalnya apa ya? Misalnya taruh aja misalnya suami kita atau kita mau bicara yang jelas ya, misalnya orang tua kita kan orang tua kita tuh belum mau sholat berjamaah di masjid, ya. Bisa dengan cerita tadi atau langsung bertanya, Bapak, Abi, Umi pengen diskusi dong, pengen ngobrol apa gitu ya, atau sama suami, ayah tadi tuh Umi itu ya dengar kajian kata ustadznya gini. Kalau menurut ayah gimana? Nah gitu. Jadi diberikan bertanya. Walaupun kadang-kadang jawabannya mungkin tidak pas dengan kita gitu ya, atau kita mau bilang sama suami kita, karena suami kita suka nyubit anak. Kita nasihatin pasti dong marah ya, gitu. Biasanya marah nggak terima. Kita tanya gini, ayah kesel nggak sih lihat anak seperti itu? Iyalah, ya bunda juga kesel. Kira-kira gimana ya solusi terbaiknya? Nah kita gitu, tapi kita arahkan. Ya udah cubit aja. Tapi kan ayah lihat kalau dicubit itu dia nangis, jadi tambah panjang. Kira-kira ada nggak ya solusi lainnya? Nah terus aja diarahin gitu. Walaupun kadang-kadang udah pusing, masa nanti mungkin begitu ya, nggak apa-apa. Ingat jurus 3T. Begitu ya. Nah bapak kalau sama istri gimana? Ayo, bapak sama istri kira-kira gimana? Gini Pak, ya. Yang di atas itu, berarti kan tadi kalau pemimpin memang kan punya sifat kawam. Kemudian kawamnya itu sebetulnya cenderungnya suami itu pengennya dihormati, sama tua ya, orang tua semuanya pengen dihormati. Kalau yang di bawah pengennya apa? Dicintai. Nah, berarti kalimatnya gimana? Cari kalimat yang membuat yang di bawah kita itu anak kita, bawahan kita, istri kita itu merasa disayangi pas kita mau nasihatin. Ya, kalau tadi kan biar suami orang tua dan istri merasa dihormati dengan kalimat bertanya, biar dia merasa tetap di atas. Kalau di bawah, gimana caranya biar merasa dicintai? Ya, sayang, ini dong ngobrol yuk gitu. Apa pijitin? Oh, ingat bahasa cintanya apa? Kasih hadiah dulu gitu ya. Nah gitu. Jangan, ibu bisa sih jangan cerewet sama anak gitu aja suka repot. Ibu cinta biarin anak pusing. Nah itu tuh menyakiti istri. Ya. Cari bahasa dengan bahasa cinta. Di YouTube banyak sebetulnya Pak. Bapak bisa, teman-temannya bisa Ibu Aisyah Dahlan. Belajar bareng lah, enak kalau bisa barengin ya. Belajar Ibu Aisyah Dahlan. Atau misalnya kalau luka pengasuhan banyak Pak Asep apa ya namanya Pak? Saya banyak ya. Search aja di YouTube. Jadi Allah tuh sebenarnya memudahkan kita berilmu, cuma kita yang suka tidak menyediakan waktu. Ya. Apa ini? Dia nggak mau dengerin. Nah ini dia. Ya. Dia nggak mau dengerin saya. Yang tadi di atas mungkin apa tadi mental korban ya penyebabnya, tapi ini bisa dia menjawab lain. Kenapa? Karena kita belum layak didengerin sama dia. Karena track record kita buruk, ya. Atau track record buruk itu berarti gimana? Kita belum dipercaya sama pasangan kita, belum bisa didengarkan, ya. Karena mungkin melihat kita juga suka ori-ori kan, kok udah nasihatin saya, kamu juga masih begitu, gitu ya. Udah menurut saya kalau dia gitu, nah bisa jadi pasangan atau suami atau istri bisa sama-sama begitu ya. Jadi kalau tadi kata Ustadz siapa? Film tadi itu Haikal ya. Istri saya nggak mau dengerin saya, Anda aja berwibawa. Nah gitu, mungkin karena istri itu nggak lihat Anda berwibawa, jadi begitu. Atau sebaliknya ya, istri pas meminta sesuatu sama suami, menjelaskan gimana caranya. Ya caranya seperti berjuda. Ibu makin ngerengek, suami makin jengah. Ya, jangan pakai rengek, pakai bahasa apa? Lihat, beliau senangnya gimana? Ya, atau kalau saya suka bikin perjanjian, Abi, Umi pengen ngobrol dong, kapan Abi ada waktu? Nah, gitu ya. Atau Abi jalan-jalan yuk. Nah, nanti pas jalan-jalan nanti ngobrol, ngobrolnya ringan gitu ya. Walaupun kadang-kadang nangis juga, ya. Ternyata kalau nggak mempan tuh ya, biasanya pas saya ngobrol
ternyata malah jadi langsung ke Allah lagi. Oh ya Allah, tadi saya lupa minta ditemenin. Ya. Saya lupa tadi minta ditemenin, ya Allah minta maaf sama Allah, gitu ya. Nanti kalau udah minta maaf sama Allah biasanya apa? Harusnya kan kita minta duluan ya. Biasanya kalau saya udah minta maaf sama Allah, nanti suami minta maaf duluan ke saya, gitu ya. Nah, gitu kadang-kadang gitu ya, dapat bonus dari Allah itu. Ya alhamdulillah. Begitu ya teman-teman. Jadi akhirnya kita tahu kata-kata bagaimana gimana bangun kepercayaan kita di hadapan pasangan kita, ya. Kalau kita pengen kadang-kala ada yang istri ngedikte, suami ngedikte gitu ya, karena mungkin dia belum percaya dengan pilihan kita. Nah, kita buktikan bahwa pilihan kita itu misalnya gini, nggak usah membantu, emang lu bisa, gitu ya. Nah, kita perlihatkan, kita bisa. Karena kadang-kadang dengan ada pembantu itu bukan makin bersih, tapi nambahin kerjaan gitu ya. Kadang-kadang membantu begitu. Misalnya ya, pokoknya bangun track record yang bagus, tapi tetap karena Allah ya. Jadi teman-teman semua lakukan, bukan semata-mata kita pengen hubungan dengan suami baik. Kenapa? Bukan semata itu yang kita tuju, tapi apa? Supaya rumah tangga kita, kalau hubungan dengan suami baik, rumah tangga baik, anak gimana? Anak jadi baik, nanti keluarganya jadi keluarga yang bisa fokus beribadah kepada Allah. Itu ujungnya ya, ujungnya. Karena kalau sekedar baik dan harmonis, banyak banget orang kafir berhasil melakukannya. Ya, tapi yang barokah makin taat kepada Allah, tidak hanya harmonis tapi makin taat, bahkan makin ideologis gitu ya. Ideologi Islam ya, maksudnya fokus kepada Islam, dia berdakwah, bahkan menjadi keluarga dakwah, itu yang luar biasa ya. Jadi niat kami harus jauh ya, seperti itu. Sekarang jam berapa? Nah ini, teman-teman sudah dapat ininya. Saya minta sekarang teman-teman ambil satu yang kira-kira nilainya tinggi banget, di atas 8 atau 10. Ada? Nanti kita akan terapi sama pasangan kita masing-masing. Ada? Ambil satu Pak. Bu. Rumah sewa mana? Sudah dapat belum? Udah? Ini kok pada bohong gitu? Yang mana yang dominan? Iya, diri sendiri. Ada loh yang maunya tinggi banget. Nih teman-teman, emosi ini sama pengaruhnya fisik kita ya. Ada rasa malu yang sangat tinggi, itu penyebabnya nanti jadi autoimun ya. Autoimun itu biasanya nyimpan malu yang sangat tebal di masa lalu ya. Atau ini apalagi marah dikeluarkan biasanya jantungnya bocor penyakitnya ya. Marah yang dipendam jantungnya bengkak. Sering marah-marah tensinya tinggi. Apalagi macam-macam ya. Kecewa kadang kena tipes nanti ke perut. Kesel juga ke perut, kadang ke kaki, ke tangan kesel tuh. Ginjal itu karena dominan biasanya ya, dominan pengennya didengerin, itu lebih ke perilaku negatif. Atau nih mampu berdiri sendiri. Tapi itu biasanya ya, kita nggak boleh jadi tuduhan. Suami kamu gagal ginjal ya, berarti dia gini ya, misalnya. Nggak boleh ya. Sudah nomor 1 belum? Udah ya. Jadi 1 nanti kita terapi bareng. Baik. Masih ada berapa poin? Apa poin berikutnya? Hubungan tidak harmonis penyebabnya. Nah ini dia, yang kemarin saya bahas ya. Gini teman-teman, kita satu rumah aja untuk saling memahami gampang apa gampang? Susah nggak? Nah coba rasa susah kita lipat gandakan 10 kali lipat. Itulah rasa yang dirasakan oleh orang yang LDM ya. Pas ketemu lebih berat lagi nanti untuk saling memahaminya. Dari nol lagi, bingung ya, sering miskom dan seterusnya ya. Malah kadang-kadang ada kalimat gini, tapi enak kalau pisah sih Bu, jauh, kalau barengan tuh berantem terus.
Ya itu karena kita barengan terus aja sering berantem apalagi. Itu energinya lebih luar biasa. Solusinya gimana? Ya efeknya ini, lonely, merasa ditinggal, banyak salah paham, efeknya begitu. Nah kita harus punya komitmen. Ya, kalau memang terpaksa dengan keterpaksaan berusaha, terpaksa harus terpisah, ya harus punya komitmen yang kuat, terutama komitmen kepada Allah, komitmen untuk saling. Ya, kalau belum minimal kita terus libatkan Allahnya ditingkatkan. Kalau pasangan kita belum mau berkomitmen, kita komitmen sama Allah aja. Tingkatkan jurus 3T-nya. Yang tekan itu sih Allah. Harus mulai dari diri kita, jangan harus sama pasangan. Kembali ke sana ya. Komunikasi upayakan. Berarti tadi kalau rasa susahnya 10 kali lipat, berarti kita punya ilmu komunikasinya harus lebih dari 10 kali lipat. Dan gini, pastikan gini, jangan merasa nggak bisa, nggak mampu dan lemah. Kenapa? Ketika Allah sudah kasih skrip yang seperti ini, menurut Allah kita mampu nggak? Kenapa merasa tidak mampu? Belum tahu caranya. Itu aja penyebabnya. Ya. Nah, atau pilihan berikutnya bersatu. Ya, cari cara biar cepat bersatu. Ya, minta ditemani Allah. Baik, campur tangan keluarga. Nah ini yang terjadi sering banyak ya. Kenapa penyebabnya? Nih, ortu itu berusia melepas. Kenapa? Karena biasanya karena ortu melihat kita tuh masih seperti anak kecil. Ya, makanya apa? Saran saya ini dewasalah. Jangan dikit-dikit curhat sama ortu, minta tolong sama ortu. Itu makin bikin ortu itu pengen ngatur. Perlihatkan kalau ortu datang rumah rapi, atau perlihatkan itu rapi rumah kita kalau kita satu rumah gitu ya. Pokoknya bikin ortu itu percaya sama kita untuk bisa melepas. Nah, dan saya ingat betul dulu kakak saya, walaupun kakak saya maksudnya gini ya, beliau orang yang ibaratnya nggak rajin ikut kajian macam-macam, tapi saya ingat banget pas saya mau nikah, kakak saya tuh, dan saya pakai sampai sekarang gitu ya, kakak saya bilang gini, laki-laki kakak saya, kamu nanti kalau udah nikah, satu aja gitu ya, nasihat dari kakak itu, jangan pernah curhat masalah rumah tangga kamu sama keluarga. Itu saya pakai banget ya, biarkan orang tua tuh tahunya kita baik-baik aja ya, sesulit apapun ya. Saya sampai tadi contohnya depresi sampai 2 minggu turun 7 kilo, sampai sekarang orang tua saya juga nggak tahu gitu ya. Atau dari dulu ya, kita cuma makan Indomie doang gitu, terus gitu ya, nggak ada uang. Pokoknya pas ada orang tua, gimana caranya orang tua butuh kita asuh ada, walaupun harus utang dulu. Pokoknya mereka tahunya kita tuh baik-baik aja gitu ya. Jangan curhat-curhatnya sama cara-cara sama Allah terutama, atau nanti minta sama Allah, ya Allah saya butuh manusia untuk curhat, tunjukin manusia terbaik untuk curhat, guru terbaik untuk curhat ya, seperti itu. Dan pahami juga orang tua kita, kenapa mereka juga ada masanya krisis ya, takut nggak diperhatiin lagi, takut nggak dicintai lagi sama anaknya gitu ya, takut kehilangan. Kita pahami juga. Akhirnya apa solusinya? Sering dahulukan orang tua ya. Apa-apa nih kayak saya misalnya kalau kotak mesti beliin sesuatu buat mama gitu ya, buat orang tua. Telepon, telepon. Apa? Ada gaji, ada apa? Dahulukan orang tua, begitu ya. Biar mereka tuh merasa kita tuh perhatian ya. Orang tua sakit langsung lari, datengin ya. Dan seringkali ibu saya ya, karena saya tinggal punya ibu ya. Nah, ibu saya itu sering banget, misalnya pas sakit di telepon, ya mama masih sakit gitu ya. Tiba-tiba saya datang, mama ayo makan keluar gitu ya. Datang karena waktu saya suka bumi, begitu pulang makan gimana? Langsung sembuh ya. Ibu saya kemarin kepleset ya, jatuh sebelah, udah pijit sana sini nggak sembuh, sudah sekitar 2 minggu mungkin ya. Di telepon masih sakit juga, tapi mama masih sakit. Ya udah kita itu, mama, ayo mama mau kemana? Gitu ya. Mama mau minum wedang jahe katanya. Ada di Sukabumi itu namanya Pondok Halimun ya, agak ke atas dikit, banyak pemandangan kayak di puncak lah gitu ya. Di situ kita bisa minum jahe atau itu. Apa coba kata mama? Alhamdulillah hilang sakitnya katanya gitu ya. Ya saya sampai tahan sampai mama aku jalan nuhunnya pas nengok mama sudah gitu ya, sampai gitu. Ternyata cuma butuh itu aja gitu. Kadang-kadang ya nggak butuh dipijit sana sini gitu. Ya. Nah itu teman-teman. Jadi pahami orang tua kita juga
Ya, jangan abaikan. Kalau kita bapak belikan istri baju baru, kasih ibu baju baru. Ya, atau bahkan istrinya ini, udah umi nanti aja, mama aja, bapak aja. Itu istri yang solihah, luar biasa. Ya, jangan saingan sama orang tua. Bu, suami saya itu lebih duit orang tuanya. Ya iyalah, gitu ya. Orang tuanya lebih berhak dengan hartanya. Ya, insya Allah bapak dicukupi sama Allah. Ya. Lalu apa? Nah ini pasangan saya tidak ada baik-baiknya sama sekali. Penyebabnya apa? Kurang bersyukur, sombong kemarin ya, dan ingin pisah, merasa salah pilih. Ya. Dan teman-teman tenang ya, kalau Anda merasa salah pilih dengan pasangan Anda, tenang, Anda tidak sendirian. Karena mungkin pasangan Anda juga merasa begitu. Ya. Ya. Baik, kenapa akhirnya? Akhirnya kalau kita merasa salah pilih, salah pasangan, jadi pengennya apa? Pengennya pasangan orang, ya. Pengennya yang lain. Solusinya apa? Rumus 1001 apa coba kita? Dari 1000 keburukan pasangan kita pasti ada satu kebaikannya, ya kan? Setuju nggak? Tapi pasangan kita keburukannya emang sampai 1000? Enggak juga kali ya. Kadang kita aja ketemu baik, mungkin keburukannya cuma 2, kita aja yang perbesar gitu ya. Padahal kebaikannya ada 2000 ya. Terakhir, semua terlanjur penyebabnya ya, dia akhirnya efeknya merasa bersalah, kepanjangan menyakiti diri. Ada nyesel, ternyata keluarga udah terlanjur berantakan, menyalahi diri. Ada juga efeknya begitu ya, sampai depresi, dia nggak bisa maafin dirinya sendiri. Solusinya apa? Terima diri, nggak ada kata terlambat. Kita bisa memulai. Mudah terlanjur cerai, ya udah, yang lalu biarlah, dan masa depan masih milik kita, insya Allah gitu ya. Kita bisa perbaiki mulai dari awal lagi. Yang baik mungkin sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan, tapi nggak mungkin ya. Semoga teman-teman nggak puas, jadi belajar terus ya, insya Allah. Nah, seperti janji saya akan share terapi ya teman-teman. Terapi mana terapi? Terapi. Kali ini kan sekalian. Terapi. Apa kenapa? Enggak. Habis maghrib. Apa habis ini? Silakan ibu merapat ke bapak. Selesai ya. Silakan semua yang berpasangan yang suami istri. Istrinya ke bapak. Gimana caranya? Berdua. Yang ini cari pasangan sendiri. Berdua juga. Saling berhadapan dengan diri. Tapi kalau itu berhenti sih nanti aku terusin. Lagunya siapin aja. Tapi kayaknya maghrib mereka. Kita 6 kan. Kita lihat. Apa sih Allah? Tengok temenin. Rizky temenin. Rizky Siapin aja. Udah siap. Kenapa?
Kamar mandi dulu. Ini bapak kenapa di luar itu bapak? Ibunya mana? Oh, bapak masih apa dong? Mas Eno mana? Mas Eno mandiri. Ya, nah saya mau berbagi terapi ya. Ini terapi sudah banyak testimoni. Ya, testimoni ini mendekatkan, merekatkan, menyembuhkan sesuatu ya. Berarti menyembuhkan yang luka, merekatkan yang apa? Yang pecah ya. Dan ini bisa mendekatkan yang jauh. Pertanyaan saya dulu gini teman-teman. Teman-teman kalau lagi marah, bisik-bisik apa teriak-teriak? Kenapa? Hah? Bukan, penyebabnya apa? Bukan. Kenapa kalau lagi mesra bisik-bisik? Enggak tahu itu ya, kalau lagi mesra, ayo aku sayang kamu. Enggak gitu ya. Tapi kalau lagi mesra gimana? Bisik-bisik enggak? Kalau lagi marah kenapa teriak-teriak? Ada benar dia bisa jawab kalau Teri. Bukan, iya kenapa? Karena hatinya lagi jauh. Merasa jauh hatinya. Tapi kalau hatinya dekat, bisik-bisik aja. Tapi kalau hati lagi jauh, teriak-teriak juga kedengeran nggak rasanya? Nggak mau dengerin. Ya, baik. Nah, kita akan mencoba ya. Semoga dengan terapi ini, walaupun dengan temannya nggak apa-apa, ya. Tadi kan punya luka, niatin sekarang mau menyembuhkan luka yang itu. Ya, tapi teman-teman yang paling utama jurus dari Allah apa? Baca Quran dan maknanya. Niatkan meruqyah luka-luka kita. Jadi ruqyah itu bukan untuk gangguan jin doang gitu ya. Kan obat hati ada 5 gitu. Nah, ruqyah yang terbaik itu di 2/3 malam. Atau kapanpun boleh, tapi yang terbaik 2/3. Kalau pengen cepat sembuh lukanya, tadi tangkinya yang bocor tadi tambangnya luar biasa tuh dengan ruqyah ya. Jaga wudhu, ruqyah, jangan maksiat, yang sunnah-sunnah dikerjakan, yang macam-macam. Nah itu nanti semua tangki bocornya lebih cepat ya. Dan kita adalah terapis terbaik bagi diri kita sendiri dan bagi pasangan kita. Itu ya, termasuk anak kita. Kalau anak kita luka, kita lah sebagai orang tua sebagai terapis yang terbaik. Nah, maka ini kalau ruqyah bisa ruqyah mandiri, kalau ini ada terapi yang kita perlu bantu orang lain. Caranya tolong kasih punggung dulu. Ya. Membelakangi, salah satu membelakangi dulu. Nah. Sweet dulu, siapa dulu? Contoh dong, masih dicontoh. Nah ya, lihat dulu videonya. Ini ya caranya ya. Ini namanya terapi loving kindness love. Kindness love terapi. Ya apa? Kebaikan cinta. Berarti apa? Terapinya harus pakai cinta. Karena tadi saya sudah contohin ya, teman-teman coba gini. Ya Teani, coba tebak. Saya mau ngusap Teani. Kira-kira energinya nyampe energi apa? Si sel-sel ini tuh bisa merasakan, sel-sel kulit itu bisa merasa, ya. Jadi kalau pasangan yang mau cepat sembuh, cepat akrab lagi, cepat mesra lagi, ya, teman-teman pastikan dengan energi cinta. Nah, gimana caranya? Biar energi cintanya terkumpul dengan banyak, ya. Teman-teman sebelum terapi bayangkan dulu pertama kali jatuh cinta sama pasangan kita itu pas apa momennya? Karena bisa jadi kalau saya ada abinya nggak? Saya udah bilang sih ada ya. Saya udah bilang Abi jujur itu dulu pas nikah sama Abi belum cinta gitu ya. Ya katanya gitu ya. Cintanya tumbuh habis menikah ya. Nah jadi kapan pertama kali jatuh cinta? Nah sampai rasanya dada kita tuh hangat ya, tumbuh lagi cinta sama pasangan kita. Nah itu waktunya kita main terapi, langsung pegang. Enggak. Ya. Nah kalau ini karena baru kenal mungkin gitu ya, ingat-ingat nggak apa-apa teman-teman, sesuatu yang menumbuhkan energi cinta apa diingat-ingat mungkin di rumah pernah apa gitu ya, kalau dapat uang 1 miliar itu kan lagi senang-senangnya misalnya ya. Nah langsung terapi saudara kita ya. Nah gitu. Nah teman kita niatkan yang diterapi, niatkan tadi mau menyembuhkan luka yang mana, satu-satu ya, satu luka satu terapi. Nah
Gimana terapinya? Gampang banget. Pakai gini ya. Ingat energi cinta. Ngadep sini, ngadep sono. Enggak di sini. Ya, di punggung, khusus punggung. Dari mulai sini, dari pangkal leher ke atas ya. Nah, ini adalah di sini banyak saraf kenyamanan, ketenangan, nyaman. Di situ ini sarafnya, ya. Sampai di sini pinggang. Jadi nggak usah pakai bohong, nggak usah, ya pinggang sini. Nah, apa jurusnya? Cuma jurus usap aja. Tapi dengan cinta dan usapnya dengan berbagai cara, ya. Bisa pertama kali usapnya, ingat 3T. Temani dulu, ya Allah temani saya sampai terapi. Kekasih saya, sahabat saya juga kekasih kita, ya. Nah, bisa kiri kanan dulu, ya. Bismillah. Sampai salawat terus ikat sama Allah, libatin Allah, ya Allah. Bisa bersyukur juga, makasih ya Allah sudah dikirimkan pasangan bidadari terbaik atau Arjuna terbaik, apalah beneran, ya. Ngaku sama Allah salah, saya selama ini saya nggak bisa lihat kebaikannya karena saya sombong ya Allah. Ngaku sama Allah terus ya. Kita ngobrol sama Allah, yang kita nanti ngobrol juga sama Allah. Ya Allah, saya terluka sama suami saya teh. Ya Allah, sembuhkan luka ini, ya gitu ya. Dua-duanya berdoa. Dua-duanya fokus kepada Allah. Kiri kanan, terus apa? Boleh diputar-putar gini ya, ini dari atas dulu putar-putar. Enak kan ya? Ya, habis itu boleh ditepuk-tepuk gini pelan ya, jangan gini-gini ya. Gini ya, gitu ya. Kemudian atas bawah gitu ya. Boleh berapa kali terserah. Dan saran saya sehari 20 menit menjelang tidur. Atau kalau susah pas lagi makan sebelahan, pas lagi di dapur istrinya, ya silakan lakukan. Ayo bismillah, 3T dulu. Oh sudah enggak? Terakhir, yang tadi kalau sudah udah ya, bapak-bapak ibu sudah. Nah, kalau sudah ibu bapak tolong teman-teman dipeluk dipeluk istrinya, suaminya. Tapi dari belakang aja ya, itu nanti nggak pornografi ya. Sekarang bilang 3 kata sakti. Ya, bisikan dengan indah dengan lembut 3 kata sakti. I'm sorry, I love you, thank you. Tapi bukan gini. I'm sorry, I love you, thank you, dadah. Makasih ya sayangku. Apa kayak ngomong apa ya? 3 kata sakti. Ya, terus cium. Tapi komisi jangan ya. Perlu aksi nanti ya. Di rumahnya ciumnya. Begitu silakan. Silakan, sampaikan. Musiknya itu aja ya. Ini hadiah dari Allah. Ayo dulu, nggak ada Pak Allah dulu kita temani. Ayo aduh. Diingat dulu kapan paling indah. Paling indah bertemu dengan saudara kita. Silakan. Yang dipijit fokus ke Allah, yang mijit fokus ke Allah juga. Nggak usah baper lihat pasangan suami istri ya, tutup mata aja. Nanti ikut sih. Ya, sambil sholawat, istighfar. Nggak usah dipijit, pakai usap aja. Karena beda nanti efeknya dengan dipijat dengan diusap. Dengan cinta, ya. Aduh. So, yang mijit fokus ke Allah, yang dipijit fokus ke Allah, yang diusap ya. Fokus ke Allah dulu. So, kiri kanan, atas bawah, ya. Puter-puter, tepuk-tepuk. Ya, sholawat, minta maaf sama Allah dua-duanya. Ayo, ya. Kudu saya terus. Ya, baik. Enak Bu? Ibunya diam aja. Ya, yaudah. Sekarang silakan dipeluk, bisikan sesuatu. Ini baper saya. Ayo gantian. Kayaknya habis ini bikin rencana bulan madu deh. Ya, silakan. Ya,
Ya, langsung mulai aja. Minta temani Allah dulu. Titip hati pasangan kita, ya Allah, ya. Udah sering kita omelin, kita pelototin, kita cuekin, ya Allah, maafin ya Allah, gitu ya. Ya, yang di terapi dengan yang menterapi fokus sama Allah, silakan. Nah, biarkan tangki cintanya terpenuhi. Ya, sudah, silakan dipeluk. dipeluk, ya. Ya, asik. Ya, baik, pasangan suami istri nggak usah beranjak dulu ya. Tapi silakan ngadep ke sini, ya. Ya, nah ini tadi ya teman-teman sebagai penutup ya. Di atas sebuah renungan ya. Teman-teman jika diminta memilih antara jadi orang baik dan orang benar, teman-teman mau jadi yang mana? Hah? Benar atau baik? Benar, yang benar tuh. Kenapa? Yang benar pasti baik, yang baik belum benar. Saya sempat berpikir begitu, Pak. Ya. Itu sih benar sebetulnya teori begitu. Tapi pada faktanya banyak yang memilih jadi orang benar, tapi dia melupakan sesuatu, melupakan kebaikan. Ya, misalnya dia pengen dia benar nih, pengen membenarkan, pengen memperbaiki, cenderungnya dia otoriter, menuntut, ya, dan seterusnya. Dia lupa cara yang baik membenarkan bagaimana. Dia hanya bicara benar. Ini syariatnya begini. Kamu terima, ayo kamu sebegini harus terus. Anak dinasihati dengan dalil. Tapi caranya nggak ngaruh. Ini luka bukan? Luka. Tapi gimana? Saya memilih jadi orang baik dulu. Karena orang baik itu dia akan menyenangkan, dia akan dekat. Kalau sudah dekat gimana? Baru kita jadi orang benar. Ya, ini saran saya. Bersetuju boleh enggak? Ya, silakan. Intinya apa? Kalau bahasa kerennya bonding dulu. Ya, bonding itu apa? Ikutin. Tadi misalnya, ibu mau bonding sama bapak bonding sama ibu. Fahami apa yang dia sukai itu. Saya sarankan ya, fahami yang dia sukai. Saya tidak minta ibu-ibu teman-teman menyukai apa yang pasangan kita sukai. Misalnya, pasangan kita suka bola, kita nggak suka bola. Saya nggak minta teman-teman suka bola, tapi fahami tentang main bola. Jadikan itu obrolan agar kita dekat dengan pasangan kita. Begitu istrinya, Pak. Kadang-kadang bapak ngomel, masak melulu. Ribet, mending beri aja langsung. Kalau istri senang masak, coba jadikan masak itu sebagai sesuatu yang cara kita masuk dengan istri kita. Ya, kadang-kadang istri misalnya dia suami yang main game terus, coba sekali-kali main game sama suami. Ya, dekat dulu, jadi orang baik dulu. Nanti kalau udah baik, udah dekat, kita mau ngomong aja biasanya didengerin. Ya, itu saran saya. Nah, berikutnya, esensi komunikasi itu apa? Esensinya, pesan yang kita sampaikan itu nyampe, ya. Apa yang kita inginkan sampai diterimanya dengan benar, seperti kita ngomong A, dia nerimanya A. Ya. Nah, yang sudah berarti kita perhatikan apa ketika komunikasi? Apakah yang disampaikan sesuai dengan yang dia terima? Ya tadi, jangan-jangan kita ngomong A, dia terimanya B. Berarti yang salah siapa? Dia atau kita? Kita, tetap kita. Berarti kita kalau mau ngomong sama dia, kita telah dulu dia tipenya bagaimana, latar belakangnya gimana, cara masuknya gimana. Salah satunya begini. Ibu bapak coba tangannya boleh begini. Ya. Sekarang jempolnya di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Pindahin, soalnya jempolnya di bawah. Yang kanan di bawah. Maaf, dua-duanya juga di atas ya. Maksudnya yang pertama kali gini, tangan kanan atau tangan kiri yang di atas? Kanan. Sekarang pindahin, yang di atas tangan kiri. Nyaman mana? Yang di atas.
kanan. Ada yang nyaman yang kiri? Nah, ini bisa jadi potongan kita masuk ke bicara kepada orang. Apa maksudnya? Kalau kanan, ini kayak saya nyamannya kanan. Dia biasanya pakai perasaan masuknya. Kalau nyamannya kiri, pakai logika. Anak saya gitu. Maksudnya gini. Kalau logika itu gini masuknya. Anak saya yang nomor 1 dia logika. Ya, sama-sama perempuan, tapi dia lebih logika. Jadi begini. Misalnya saya mau nyuruh sholat sunnah. Teteh, saya pakai logika gini teteh. Teteh kalau makan butuh lauk enggak? Ya gimana rasanya kalau makan nggak pakai lauk? Gini nih. Itu pun sholat sunnah dan sholat wajib itu ibarat nasi dengan lauknya. Gimana cara? Gimana kalau teteh cuma sholat wajib doang nggak pakai sholat sunnah? Nah dia masuk tuh dengan cara gitu, logika kan? Logika itu berarti apa? Kadang-kadang pakai perumpamaan. Kalau yang nomor 2 perasaan. Contohnya bisa sama, tapi kata kuncinya begini. Coba deh Mbak rasain. Nomor 2 tuh saya dipanggil Mbak. Mbak rasain deh gimana rasanya. Mbak cuma dikasih makan lauknya doang, nasinya doang. Gimana rasanya? Coba gimana perasaannya Allah kalau kita begitu. Nah dia masuk kalau dibantu dia tuh perasaannya dia masuk. Nah itu salah satu cara kita. Makanya ilmu komunikasi itu juga begitu luas ya. Bisa pintu masuknya bagaimana gitu. Nah tadi termasuk bonding dulu. Pahami yang disukai sama dia sehingga kita jadi sefrekuensi. Ya. Biasanya orang itu kan bergabung karena punya hobi sama. Nah coba ya. Lalu pintu masuknya gimana? Atau bisa pintu masuknya dengan lewat pasangan kita tuh audio, visual atau kinestetik. Bisa beda. Kalau audio gimana? Yang didengar. Kalau visual yang dilihat. Kalau kinestetik gerakan. Nah, kalau ternyata visual, kata kuncinya gini pas mau ngomong, bayangin deh. Kalau dia kata kuncinya pas masuk, coba dengerin, gitu ya. Nah, begitu. Kalau kinestetik, mungkin dengan bahasa tubuh atau apa kita bicaranya. Sini, gitu ya. Mungkin begitu ya. Jadi kita bicara. Nah ya. Nah itu teman-teman. Jadi kita kalau biar pesannya nyampe harus punya ilmunya. Jangan untuk dia paham. Ya. Nah kemudian apa lagi? Ini nih. Saya jadi ingat dulu awal nikah gini. Mungkin saya buat sedikit. Saya dulu pas nikah itu lulus SMA. Ya. Saya lulus perawat waktu itu. Nah, pas nikah saya waktu itu gitu. Ya kenapa sampai sekarang menemukan ilmu ini karena dari SMA itu saya sakit-sakitan. Pas nikah sakitnya tambah banyak. Yang terjadi begini. Tiap saya sakit suami saya tuh cueknya luar biasa. Sampai satu titik saya nggak tahan gitu ya. Cuek maksudnya maunya yang sakit itu gimana sih? Disodorin makan, mau makan apa, ditanya ya obatnya apa, bukan buka aib ya, tapi nanti ada lucu endingnya ya. Nangis akhirnya saya gitu. Terus akhirnya saya ngomong sama suami, kenapa sih Bu yang istri sakit itu gini. Suami saya ketawa, kalau saya ingat saya ketawa gitu ya. Ketawanya apa? Oh, Abi pikir karena Umi perawat, Umi itu bisa sendiri, katanya gitu. Tuh kan ya. Jadinya nggak nyambung. Akhirnya setelah saya bilang, dia mulai melayani gitu. Oh, ternyata butuh juga ya perawat itu gitu. Ya bidan juga nggak ngelahirin sendiri kali gitu ya. Tapi gitu itu bisa perlu dipahamkan ya. Ternyata itu komunikasi namanya. Ya, nggak ada yang salah kan di situ. Suami saya juga nggak salah. Saya nggak salah juga nuntut gitu ya. Nah, yang diterima pesannya atau emosinya. Nah itu pentingnya bahasa tubuh. Ya, jangan saya bicara pelan-pelan loh, tapi wajahnya. Jadi yang terima Pak, otak terima yang mana? Lebih terima yang bukan kata-katanya, tapi bahasa tubuhnya itu terima. Jadi ini esensi komunikasi. Kenapa pesan nggak sampai? Bisa dia penyebabnya ini. Nah, hindari aliran kebatinan. Diam. Biar dia ngerti. Ya Allah, tolong deh. Kita ngomong aja belum tentu ngerti, apalagi diam. Ya aneh, harus dicuci itu otaknya. Ibu nggak tahu yang siapa Pak? Ya baik. Dan yang terakhir pertanyaannya, ya kalau kita merasa sedang di ujung tanduk, ini lanjut apa enggak? Tanyakan sama diri kita. Layak nggak diperjuangkan? Tanya sama Allah terutama. Ya, kemudian
Kemudian, apakah sepadan nanti dengan perjuangan saya dengan hasilnya? Dan yang terakhir, kita alasannya pengen pisah apa? Nafsu kita atau karena Allah? Itu yang penting, ya. Kalau karena sakit hati, karena Allah bukan. Ya rata-rata kan karena sakit hati, ya. Dan sebenarnya teman-teman nggak masalah, ya. Saran saya kalau mau pisah mau lanjut, pastikan kita tuh nggak ada luka. Pisah dengan luka jadi masalah, lanjut dengan luka jadi masalah. Jangan bertahan demi anak-anak. Di satu titik kita akan putus asa. Jangan. Harus karena Allah. Yang paling ideal karena Allah. Bertahan atau pisah karena Allah. Dan tidak membawa luka. Karena efeknya luar biasa nanti. Nah itu ada bab tersendiri kalau bahas ini ya. Tapi ini sebuah renungan dulu. Jangan minta buru-buru. Dikit-dikit. Ya gitu. Ya baik. Udah azan. Dengar azan sebentar ya. Nanti kita tutup. Karena tuh lihat udah kalau sudah siap-siap Ini bapak-bapak sama yang suami istri sejajar ya. Bapak-bapak sebelah sini jajarannya, ibu sebelah sini. Kita mau sesi akhir. Bapak sebelah sini jajarannya, berhadapan sama ibu sebelah sini. Nah ini juga silakan berhadapan dulu. Sambil nunggu ya. Dua sakit ya? Iya dua sok. Tapi bapak sebelah sini ya. Ibu sebelah sana. bapaknya ya ini. Nah gitu. Tapi ini bapak semua. Ini bapak istri. Boleh berhadapan juga. Siapin berhadapan, kursinya dihadap-hadapin. Azannya masih enggak? Atau sudah? Sudah? Baik, matiin lampu satu. Kalau matiin lampu satu. Ya, bagi yang nggak bawa pasangan, tugasnya adalah ya, teman-teman silakan sampai pegang tangan sahabat temannya. Bikin komitmen sama Allah. Ya, terserah. Kalau sudah berumah tangga, apa komitmen diri teman-teman untuk pasangannya? Kalau belum berumah tangga, silakan punya komitmen kepada Allah. Ya, silakan. Jadi ngobrol nanti sama Allah sampai pegang tangan temannya. Biar energinya lebih saling menguatkan. Ya, bagi yang berpasangan, teman-teman saya minta. Tadi ada kata sakti, 3 kata sakti apa? I'm sorry, I love you, thank you. Ya, saya akan setel lagu dulu. Yang pertama, silakan pas lagu di setel, teman-teman saling pandang, harus saling pandang. Yang nggak saling pandang, saya suruh keluar. Saling tatap, pegang tangannya, ya. Dan sampaikan 3 kata sakti tadi dengan matanya. Belum mulai. Ya. Nanti mulainya kapan? Pas lagu
Merem dulu pas lagu setel, terus lagu kedua, baru teman-teman buka matanya, salinglah berbicara. Ya, yang sini tadi apa tugasnya? Komitmen sama Allah ya, syukur, beristighfar, bersyukur dan komitmen. Itu isinya, ya. Siap? Siap nggak? Siap, insyaallah. Insyaallah. Bismillah. Ya. Silakan didengarkan dulu sampai dengar lagunya. Silakan merem dulu, genggam tangannya, merem.